Bagaimana perasaanmu kalau nggak sengaja bertemu kerabatmu yang hidup sekitar 9.000 tahun lalu? Itulah yang terjadi pada Adrian Target, seorang pensiunan guru sejarah dari Somerset, Inggris. Dia melihat wajah tidak asing di halaman depan beberapa surat kabar. Itu adalah foto pria yang dijuluki Cheddar Man. Kedengarannya aneh bukan? Oke, lanjut. Kerangkanya ditemukan pada tahun 1903 di Cheddar Gorge, dekat Somerset. Oh, jadi itu asal-usul namanya. Para ilmuwan menggunakan DNA-nya sebagai model untuk membuat potret salah satu manusia tertua yang ditemukan di Inggris yang hidup pada zaman Mesolitikum. Analisis awal DNA Cheddar Man mengungkap bahwa ia mewakili masyarakat pemburu dan peramu di Eropa Barat. Bertahun-tahun kemudian, menggunakan teknologi baru, ilmuwan berhasil membuktikan dia memiliki rambut coklat gelap atau hitam, kulit gelap, dan mata biru cerah. Pada tahun 1997, para peneliti menganalisis materi genetik yang diambil dari rongga salah satu gigi geraham Cheddar Man dan membandingkannya dengan sampel dari penduduk setempat yang keluarganya diketahui telah tinggal di wilayah Cheddar selama berabad-abad. Hasil tes menunjukkan bahwa Adrian adalah keturunan langsung dari Cheddar Man. Gennya diturunkan dari ibu ke anak perempuannya selama 300 generasi. Satu-satunya perbedaan yang terlihat jelas antara keduanya adalah warna kulitnya. Seiring migrasi manusia ke utara dari teriknya matahari Afrika ribuan tahun lalu, kulit mereka menjadi lebih terang untuk bisa menyerap lebih banyak sinar matahari dan vitamin D. Tapi proses ini nggak terjadi dalam sekejap. Jadi, kulit Cheddar Man jauh lebih gelap daripada keturunannya yang lahir di bawah sinar matahari Inggris yang dingin. Adrian Target mengaku nggak tahu harus bagaimana menanggapi hasil tes tersebut. Tapi dia nggak terkejut karena dia mengenali bentuk hidung dan mata biru cerah di wajah nenek moyangnya. Namanya tercatat dalam buku rekor dunia Guinness sebagai keturunan terjauh yang berhasil dilacak dengan DNA. Mempelajari Cheddar Man juga mengungkap beberapa bukti baru mengenai kapan dan bagaimana kegiatan bercocok tanam mulai dilakukan di Kepulauan Inggris. Para peneliti menyimpulkan bahwa pria itu bagian dari kelompok keluarga yang terdiri dari sekitar 30 orang. Sepertinya mereka datang setelah mamut berbulu punah, tapi sebelum bercocok tanam menjadi hal lazim di daerah tersebut. Silsilah keluarga tertua yang berhasil dilacak sebelum kasus Adrian Target berasal dari 5.200 tahun lalu, dan ini lebih tua dari kota Roma. Silsilah marga Kang dari Tiongkok mencakup lebih dari 80 generasi. Silsilah ini meliputi lebih dari 2 juta orang, dan salah satunya adalah sang filsuf terkenal, Confucius. Silsilah ini juga masih menjadi silsilah keluarga terpanjang yang paling akurat. Pernah bertanya-tanya berapa jumlah nenek moyang yang kamu punya? Ayo kita hitung. Oke, pertama 2 orang tua, 2 pasang kakek dan nenek, 4 pasang kakek dan nenek buyut. Ya, kalau terus dikalikan 2 dan mundur hingga 10 generasi, maka akan diperoleh 1.204 nenek moyang. Kedengarannya cukup banyak, tapi 10 generasi belum terlalu banyak jika dibandingkan dengan ribuan tahun sejarah manusia. Sekitar 20 generasi atau 400 tahun lalu, masing-masing dari kita semestinya punya sekitar 1 juta nenek moyang, dan 800 tahun lalu, 1 triliun nenek moyang. Secara teori, berarti ada ratusan triliun manusia yang mana hampir mustahil karena nggak pernah ada sebanyak itu orang di bumi. Bayangkan ada seorang pria yang hidup sekitar 1000 tahun lalu. Putrinya adalah nenek buyut ke-33 dari ibumu, dan putranya adalah kakek buyut ke-33 dari ayahmu. Ini berarti dia berada di 2 cabang silsilah keluargamu, baik dari pihak ibu maupun ayah. Kebanyakan orang yang hidup pada masa itu akan muncul dalam silsilah keluarga kita nggak hanya 2 kali, tapi ribuan kali. Saat itu hanya ada sekitar 200 juta manusia di bumi. Itu berarti masing-masing dari mereka akan muncul 5.000 kali dalam silsilah keluarga kita yang hidup saat ini. Tapi hidup nggak mengikuti perhitungan matematika. Beberapa orang di masa lalu nggak memiliki anak, dan ada juga yang memiliki banyak anak, yang berarti mereka muncul dalam silsilah banyak perang. Steve Olson, penulis buku Mapping Human History, menggunakan bantuan ahli statistik, ilmuwan komputer, dan superkomputer untuk menghitung seberapa terhubungnya silsilah keluarga umat manusia. Kalau kembali ke masa 2000 hingga 5000 tahun lalu, kamu akan bertemu seseorang yang bisa menyebut semua orang yang hidup saat ini sebagai keturunannya. Perjalanan sedikit lebih jauh ke masa lalu, katakanlah 5000 hingga 7000 tahun lalu, akan membuat semua orang yang hidup saat ini bertemu dengan nenek moyang mereka, yang merupakan orang yang sama.
Hal ini mendukung teori bahwa silsilah keluarga kita bukanlah piramida terbalik yang terus melebar tanpa henti, melainkan berbentuk wajik, dimulai dari diri kita sendiri, lalu setelah beberapa generasi, silsilah keluarga kita akan semakin melebar. Kemudian, pada suatu titik, silsilah itu mulai menyempit, hingga hanya tersisa beberapa nenek moyang atau bahkan satu orang saja. Orang ini mungkin hidup beberapa ribu tahun lalu, pada masa pemerintahan Tutankhamun, atau mungkin pada zaman kemasan Yunani kuno. Dia nggak melakukan sesuatu yang luar biasa, dan nggak pernah tahu kelak akan menjadi nenek moyang dari hampir 8 miliar orang yang hidup di planet kita saat ini. Jadi, lain kali jika berkunjung ke pameran seni Mesir kuno dari masa pembangunan piramida, ingatlah bahwa setiap hieroglif dan perhiasan yang ada di sana dibuat oleh salah satu nenek moyangmu, dan mumi di tengah-tengah aula itu kemungkinan besar juga nenek moyangmu. Rata-rata, sebagian besar dari kita bisa melacak nenek moyang kita dengan akurasi yang tinggi hingga ke tahun 1600-an. Kalau kamu memutuskan untuk membuat silsilah keluarga, lakukanlah riset dan pelajari sebanyak mungkin tentang nenek moyangmu. Mulailah dari rumah dan pelajari semua surat-surat dan foto yang bisa kamu temukan di loteng atau ruang bawah tanah. Surat-surat, terutama yang bertanggal, ijazah, rapor, buku harian, dan kartu pos, semua akan membantumu dalam pencarian. Kamu juga bisa memeriksa perpustakaan atau arsip setempat. Seharusnya ada catatan sensus yang bisa membantumu. Hasil pencarianmu akan bergantung pada status sosial dan kekayaan leluhurmu di masa lalu. Selalu lebih mudah untuk menemukan data seseorang yang kaya dan penting bagi komunitas mereka. Dalam beberapa kasus, catatan kelahiran mungkin sudah rusak atau hilang. Asal-usulmu juga bisa memengaruhi pencarian karena banyak budaya memiliki sejarah lisan dan gak menyimpan apapun dalam bentuk tulisan. Di Eropa Barat, masyarakat mulai membuat catatan silsilah pada tahun 1500-an. Sebelumnya, para anggota keluarga menghafal seluruh silsilah mereka dan tentunya kebanyakan hanya mengingat nama-nama saja. Terkadang mereka juga mengingat peristiwa-peristiwa besar terkait leluhur penting. Dalam beberapa kasus di zaman kuno, silsilah membantu menemukan pewaris tahta yang sah. Anggota kerajaan dan bangsawan yang berpeluang mendapatkan posisi tersebut menunjukkan silsilah mereka, sama seperti kita mengirim CV dan surat rekomendasi. Amerika Serikat baru mulai menyimpan catatan silsilah pada sekitar tahun 1910, sedangkan Swiss punya catatan yang dimulai sejak 700 tahun silam. Sebagai perbandingan, Tiongkok sudah melakukannya selama lebih dari 2000 tahun. Sumber pengetahuan lain yang gak ternilai harganya adalah kerabat yang sudah lanjut usia. Setiap artefak yang kamu temukan dan tunjukkan kepadanya, kemungkinan besar akan memancing cerita yang panjang dan menarik, serta penuh dengan nama-nama dan detail. Ada banyak situs web gratis yang bisa membantu menyusun informasi yang sudah didapat. Semakin banyak pengguna situs web itu, semakin besar kemungkinan menemukan beberapa nenek moyangmu di silsilah keluarga orang lain. Kamu juga bisa menggunakan temuan-temuanmu, terutama cerita-cerita yang berhasil didapat untuk menulis buku sejarah keluargamu. Bersiaplah karena penelitian ini mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun. Semakin banyak nenek moyang yang berhasil ditemukan, semakin banyak pula yang harus ditelusuri. Kalau lebih suka biologi daripada administrasi, kamu bisa coba melakukan tes silsilah DNA. Para ilmuwan akan menganalisis materi genetikmu untuk melacak jalur migrasi nenek moyang kunomu dari 1000 tahun lalu dan memberi informasi tentang latar belakang nenek moyangmu. Tapi, kamu gak akan tahu banyak tentang siapa kerabatmu. Tes yang ada saat ini belum bisa menelusuri lebih dari 8 generasi. Ada banyak layanan tes yang tersedia, dan jika memilih layanan dengan database yang besar, peluangmu lebih besar juga untuk mendapatkan kecocokan dengan orang lain yang sedang mencari nenek moyangnya. Selamat menelusuri!